Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota saya sendiri, Muhammad Adi Faroman, Raffiana Makufurin, Wanda Dani Sarnisa, Yahya Wahyu Zaki Zakaria, Sherlina Nur Abdia, Muhammad Adam Rizky Putra, Valian Rahmatillah Bila. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Telekomunikasi, Internet, dan Teknologi Nirkabel. Telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Tren dalam dunia jaringan dan komunikasi. Jaringan telepon dibangun menggunakan transmisi suara atau peranti keras dan peranti lunak, dan jaringan komputer dibangun oleh perusahaan yang berusaha mengirim data ke antar komputer di lokasi yang berbeda. Berkat deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi terus-menerus, jaringan telepon dan komputer perlahan-lahan bersatu menjadi sebuah jaringan digital menggunakan standar dan perangkat berbasis internet. Baik jaringan komunikasi suara maupun data telah menjadi lebih kuat, lebih cepat dibawa, dan lebih murah. B. Pengertian jaringan komputer. Jaringan terdiri atas dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Setiap komputer dalam jaringan memuat perangkat antarmuka jaringan yang disebut kartu antarmuka jaringan. Komputer server jaringan adalah sebuah komputer dalam jaringan yang melakukan fungsi-fungsi jaringan penting untuk komputer klien, seperti melayani permintaan halaman web, menyimpan data, dan menyimpan NOS. Selanjutnya, presentasi dilanjutkan Raffiana Makufurin. Teknologi utama dalam jaringan digital. Jaringan digital dan internet didasarkan pada 3 teknologi utama, antara lain 1. Komputasi klien atau server. Komputasi klien adalah sebuah model komputer distribusi di mana beberapa tenaga pemrosesan yang ditempatkan dalam komputer klien yang kecil dan tidak mahal di bawah kendali pengguna dan tersimpan pada PC, laptop, atau perangkat genggam. 2. Paket switching. Paket switching adalah metode membagi pesan digital menjadi paket-paket. Pengiriman paket tersebut menjadi jalur komunikasi yang berbeda yang tersedia. Kemudian, mengumpulkan kembali paket tersebut segera setelah sampai di tempat tujuan. 3. Ada TCP atau IP dan konektivitas. Jaringan perusahaan berkembang dengan standar tunggal yang umum dan mendunia, yang disebut protokol kendali transmisi atau protokol internet, atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TC atau IP menggunakan serangkaian protokol. Yang utama adalah TCP dan IP. TCP mengacu pada protokol kendali transmisi yang mengendalikan pergerakan data di antara banyak komputer. TCP membentuk koneksi di antara komputer, merangkai pemindahan paket, menyatakan paket yang dikirim. IP mengacu pada protokol internet yang mengatur pengiriman paket serta pemecahan dan pengumpulan kembali paket selama transmisi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai model referensi TCP atau IP 4 lapis dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu A. Lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan aplikasi memungkinkan program aplikasi klien mengakses lapisan yang lain dan mendefinisikan protokol yang digunakan oleh aplikasi untuk bertukar data. Yang B. Lapisan transport atau transport layer. Lapisan transfer bertanggung jawab untuk memberikan layanan komunikasi dan paket pada lapisan aplikasi.
C. Lapisan internet atau internet layer. Lapisan internet bertanggung jawab dalam pengalamatan, pengarahan, dan pengemasan paket-paket data yang disebut dengan datagram IP. Yang D. Lapisan antarmuka jaringan atau network interface layer. Di bagian paling bawah dari model referensi, lapisan antarmuka jaringan bertugas menempatkan paket-paket dan menerima paket tersebut dari medium jaringan yang dapat berupa teknologi jaringan apa saja. Dan yang keempat, dua komputer yang menggunakan TCP atau IP dapat berkomunikasi sekalipun keduanya didasarkan pada platform, peranti keras, dan peranti lunak yang berbeda. Data yang dikirim dari satu komputer ke komputer lain ke bagian bawah melewati semua atau 4 lapisan tersebut. Dimulai dengan lapisan aplikasi komputer, pengirim hingga ke lapisan antarmuka jaringan. Setelah data tiba di komputer penerima, mereka melintasi lapisan-lapisan tersebut dan dikumpulkan kembali ke sebuah format yang dapat digunakan komputer penerima. Jika komputer penerima menemukan paket yang rusak, komputer akan meminta komputer pengirim mentransmisikannya kembali. Proses ini dibalik ketika komputer penerima merespon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 2.2 Jaringan komunikasi. A. Sinyal dibagi menjadi dua, yaitu digital dan analog. Ada dua cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam jaringan, baik menggunakan sinyal analog atau sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang umum adalah headset telepon, pengeras suara di komputer, atau earphone iPod, yang kesemuanya membentuk gelombang analog yang dapat didengar oleh telinga. Sebuah sinyal digital merupakan gelombang diskrit ketimbang gelombang kontinu dan berbentuk biner. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai untaian dari dua bagian diskrit, bit 1 dan bit 0, yang direpresentasikan sebagai denyut elektrik on-off. B. Jenis-jenis jaringan. Terdapat beragam jenis jaringan dan cara mengklarifikasinya sebagai berikut. 1. Jaringan area lokal. Jaringan area lokal atau Local Area Network atau LAN dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, seluruh komputer dalam satu gedung, atau semua komputer beberapa bagian yang berdekatan. 2. Jaringan area luas dan metropolitan. Jaringan area luas atau Wide Area Network atau WAN menjangkau luas geografis seluruh kawasan, negara, benua, atau seluruh dunia. WAN paling universal dan canggih adalah internet. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik, seperti sistem telepon atau sistem kabel privat, atau melalui sirkuit langganan atau satelit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang media transmisi dan kecepatan transmisi. Jaringan menggunakan berbagai media transmisi fisik, termasuk kawat pasangan berpilin, kabel koaksial, serat optik, dan media untuk transmisi nirkabel. Yang kedua, kecepatan transmisi. Bandwidth adalah perbedaan antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung dalam satu saluran. Semakin besar rentang frekuensi, semakin besar bandwidth dan semakin besar kapasitas transmisi sebuah saluran. Yang selanjutnya yaitu tentang internet global. Pengertian internet. Internet telah menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang saat ini bersaing dengan sistem telepon global dalam hal jangkauan dan jarak.
Internet juga merupakan implementasi terbesar dan komputasi klien atau server dan internet working di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Yang selanjutnya tentang pengamatan internet dan arsitektur layanan internet dan alat-alat komunikasi. 1. Layanan internet. Sebuah komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Layanan tersebut meliputi pesan instan atau instant message, merupakan jenis layanan chatting yang memungkinkan peserta untuk membuat saluran chatting pribadi mereka sendiri. Sistem pesan instan mengingatkan pengguna setiap kali seseorang pada daftar pribadinya sedang online, sehingga ia dapat memulai sesi obrolan dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tentang voice over atau IP, memberikan informasi suara dalam bentuk digital, menggunakan sambungan paket dan menghindari biaya yang dibebankan oleh jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Panggilan yang biasanya akan dikirimkan melalui jaringan telepon umum melakukan perjalanan melalui jaringan perusahaan yang didasarkan pada protokol internet atau internet publik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Selina. Web adalah layanan internet yang paling populer. Web merupakan sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, dan memformat menggunakan hypertext dengan link tertanam yang menghubungkan dokumen satu sama lain dan juga menghubungkan laman ke objek lain. Hypertext laman web didasarkan pada standar Hypertext Markup Language atau HTML yang memformat dokumen dan menggabungkan link dinamis ke dokumen dan gambar lainnya yang disimpan dalam komputer yang sama atau komputer kejauhan. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer laman di web. HTTP merupakan rangkaian 4 huruf pertama pada awal setiap halaman web, diikuti oleh nama domain yang menentukan server organisasi yang menyimpan dokumen. Sebagian besar perusahaan memiliki domain yang sama atau terkait erat dengan nama resmi perusahaan mereka. Web server adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola laman web yang tersimpan. Server web menempatkan laman web yang diminta oleh pengguna pada komputer di mana mereka disimpan dan memberikan laman web ke komputer pengguna. WiMAX yang merupakan kepanjangan dari Worldwide Interoperability for Microwave merupakan istilah populer untuk standar IEEE 80.16. WiMAX memiliki jangkauan akses nirkabel mencapai 31 mil dengan kecepatan transmisi mencapai 75 Mbps. 2.4 Revolusi nirkabel. Telepon seluler, smartphone, tablet, dan PC yang berkemampuan nirkabel telah berubah menjadi media yang dapat dibawa kemanapun. A. Sistem seluler. Sistem seluler generasi awal dirancang terutama untuk transmisi suara dan data yang terbatas dalam bentuk pesan singkat. Saat ini, nirkabel menawarkan jaringan 3G dan 4G. Jaringan 3G atau 3G network dengan kecepatan transmisi mulai dari 144 kbps untuk pengguna mobile. Jaringan 4G networks yang juga disebut dengan jaringan long term evolution atau LTE memiliki kecepatan yang lebih tinggi 100 MB per detik. LTE menyediakan lebih dari cukup kapasitas untuk menonton video dengan resolusi tinggi pada smartphone Anda. B. Jaringan komputer nirkabel dan akses internet. 1. Bluetooth merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802,15 yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal atau Personal Area Networks (PAN). Berukuran kecil, ia menghubungkan sampai 8 peralatan dalam area seluas 10 meter menggunakan daya yang rendah. Komunikasi berbasis radio dan dapat melakukan transmisi sampai 722 kbps dalam jangkauan 2,4 GHz. 2. Wi-Fi dan akses jaringan nirkabel. Serangkaian standar 802,11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel yang juga dikenal sebagai Wi-Fi. Standar pertama dari rangkaian yang digunakan secara luas adalah 802,11b yang dapat mentransmisi mencapai 11 Mbps pada jangkauan 2,4 GHz yang tidak berlisensi dan memiliki jarak efektif antara 30-50 meter. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan memberikan pertanyaan di Spada.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.